Brachytherapy itu sebenarnya salah satu metode pengobatan radioterapi ya. Jadi dia menggunakan sumber radioaktif yang kemudian sumber itu diletakkan pada posisi tumor atau area yang dekat dengan tumornya gitu. Jadi memang ada penusukan ke dalam rahim ya, alat itu dimasukkan ke dalam rahim. Jadi si sumber radiasinya benar-benar kita letakkan persis di area tumor. Kalau di brachytherapy, kita bisa fokuskan dosisnya lebih besar di tumor. Jadi kita bisa memaksimalkan efek terapinya di kansernya. Nah, kalau untuk kanker serviks, mayoritas memang dipakai terapi kombinasi karena banyak ketika datang ke dokter, kondisi stadiumnya itu sudah cukup lanjut ya. Nah, jadi untuk penanganan seperti itu membutuhkan terapi kombinasi tuh. Untuk radioterapinya juga kita biasanya combine radiasi eksterna, kemudian setelah radiasi eksterna mendekati akhir atau sudah selesai, kita lanjutkan dengan brachytherapy. Jadi brachytherapy itu memang karena dia terfokus ya, kita bisa berikan dosis radiasi yang sangat tinggi hanya kepada si kanker. Organ-organ sehat sekitarnya itu bisa lebih kita lindungi. Jadi dosisnya bisa jauh lebih kecil, efek samping lebih minimal. Kemudian untuk prosedurnya juga biasanya bisa ditoleransi dengan baik oleh pasien-pasien. Waktu pengerjaan memang treatmentnya dia pemberiannya juga range-nya antara 3-4 kali biasanya gitu. Jadi dalam 2 minggu itu udah selesai. Halo semuanya, saya Dr. Rovina Fortunata, spesialis onkologi radiasi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Brachytherapy itu sebenarnya salah satu metode pengobatan radioterapi ya. Jadi dia menggunakan sumber radioaktif yang kemudian sumber itu diletakkan pada posisi tumor atau area yang dekat dengan tumornya. Di brachytherapy ini berbeda dengan radiasi eksterna dari luar tubuh pasien. Kalau brachytherapy itu dia lebih terfokus. Jadi si sumber radiasinya benar-benar kita letakkan persis di area tumor. Brachytherapy itu bisa untuk berbagai macam penyakit kanker sebenarnya. Yang paling sering dipakai itu di area ginekologi memang, seperti kanker serviks, kanker rahim, juga kanker vagina, gitu. Karena memang terutama untuk kasus kanker serviks itu adalah kanker ginekologi yang jenisnya terbanyak di Indonesia. Mayoritas memang kita pakai untuk kanker yang stadiumnya masih awal ya. Jadi terutama kanker-kanker yang memang dia masih terlokalisir, karena brachytherapy itu kan sekali lagi dia terfokus. Jadi kita berikan langsung pada tumornya. Kemudian ukurannya juga tidak terlalu besar gitu ya, jadi memang mayoritas pada stadium awal. Tapi ada beberapa kasus juga yang memang bisa dipertimbangkan pada stadium yang lebih lanjut untuk mendapatkan brachytherapy juga. Jadi dengan tujuan yang paliatif ya, bukan untuk kuratif. Kayak untuk kanker serviks biasanya kita penanganan tergantung ada indikasi atau tidak ya. Kembali lagi kalau kita menangani kasus kanker itu kan kita lihat indikasinya untuk terapi ini apa, cocok atau tidak gitu kan. Jadi sesuai dengan stadium. Nah kalau untuk kanker serviks mayoritas memang dipakai terapi kombinasi karena banyak ketika datang ke dokter kondisi stadiumnya itu sudah cukup lanjut ya. Nah jadi untuk penanganan seperti itu membutuhkan terapi kombinasi tuh. Untuk radioterapinya juga kita biasanya combine radiasi eksterna, kemudian setelah radiasi eksterna mendekati akhir atau sudah selesai, kita lanjutkan dengan brachytherapy. Untuk penyembuhan kanker kita membutuhkan dosis yang baik ya, dosis yang besar. Karena keterbatasan di radiasi eksterna, akhirnya kita perlu combine dengan brachytherapy. Kalau di brachytherapy, kita bisa fokuskan dosisnya lebih besar di tumor. Nah, untuk dosis ke organ-organ sekitar yang sehat, misalkan di rektum, di kandung kemih, nah itu karena jaraknya dengan tumor relatif lebih jauh, sehingga dia bisa mendapatkan dosis radiasinya juga jauh lebih kecil, sehingga efek sampingnya juga lebih minimal. Jadi kita bisa memaksimalkan efek terapinya di kansernya. Jadi brachytherapy itu memang karena dia terfokus ya, kita bisa berikan dosis radiasi yang sangat tinggi hanya kepada si kanker. Organ-organ sehat sekitarnya itu bisa lebih kita lindungi. Jadi dosisnya bisa jauh lebih kecil, efek samping lebih minimal. Kemudian untuk prosedurnya juga biasanya bisa ditoleransi dengan baik oleh pasien-pasien. Waktu pengerjaan memang treatmentnya dia dalam 1 minggu cukup sekali sampai 2 kali biasanya gitu. Jadi pemberiannya juga range-nya antara 3-4 kali biasanya gitu. Jadi dalam 2 minggu itu udah selesai. Kalau tidak termasuk persiapan ya hanya treatment brachytherapy aja sebenarnya sebentar sih.
paling setengah jam juga nggak nyampe. Jadi cepet aja sebenarnya. Pada kasus-kasus yang dia belum dioperasi, belum diangkat rahimnya, itu kita memberikan brachytherapy harus keseluruhan juga. Jadi fokusnya memang di serviks, tapi kita masuk alat itu, alat yang sampai ke dalam rahim gitu. Jadi memang ada penusukan ke dalam rahim ya, alat itu dimasukkan ke dalam rahim. Nah, makanya kalau kita menggunakan teknik brachytherapy yang seperti itu, biasanya kita barengkan dengan anestesi, diberikan obat-obat pembiusan gitu. Tapi biasanya juga hanya epidural, subdural. Jadi bukan anestesi yang bius total yang sampai pasiennya tidur atau gimana gitu. Jadi pasiennya masih sadar, dia tahu prosesnya seperti apa, hanya untuk menghilangkan ininya aja, nyeri. Jadi memang setelah selesai tindakan, kita observasi, kita lihat ada pendarahan kah, ada nyeri kah gitu. Dan kita bawakan obat juga, obat-obatan gitu untuk di rumah. Jadi kalau misalkan dia nyeri, dia ada minum anti nyeri gitu. Kalau ada pendarahan sedikit, bisa diminum obat pendarahannya gitu. So far sih pasien-pasien yang pasca brachytherapy mereka cenderung happy sih sebenarnya ya. Efek samping biasanya nggak ada atau minimal sekali gitu lah dibandingkan dengan radiasi eksternal. Dan mereka sebenarnya lebih senang karena durasi treatmentnya yang lebih pendek tuh, dan untuk efeknya juga biasanya lebih terlihat ya gitu. Efeknya jauh lebih bagus ketika dia mendapatkan brachytherapy dibandingkan hanya radiasi eksternal saja misalnya. Jadi efek kontrol terhadap tumornya atau kansernya itu signifikan lebih baik. Untuk kanker ginekologi di Mandaya, tenaga ahlinya udah sangat lengkap. Dari dokter kandungan onkologinya ada, untuk yang pemberian kemoterapi atau terapi sistemiknya dari dokter penyakit dalam sub konsultan hemato-onkologi medik itu juga ada, dan dari dokter radioterapinya kami sebagai tim onkologi radiasi juga siap membantu itu.